Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Cindy Permatasari Lubis. Jadi kali ini kita akan melakukan praktikum singkat dengan eh, menggunakan caching dan tanpa caching pakai Redis caching. Jadi eh, sebelum itu di sini saya sudah buat file Docker Compose.yml-nya dengan ada 3 kontainer, ada MariaDB, kontainer MariaDB, terus ada, nah itu buat gudang datanya nanti, terus ada Redis, dan terakhir ada PHP. Nah, di sini juga saya buat script PHP-nya yang bisa milih mau ambil data langsung dari MySQL sebagai jalur slow-nya atau lambatnya, atau lewat Redis dulu sebagai jalur cepatnya nanti. Oke, kita langsung aja. Sini di terminalnya kita jalanin dulu Dockernya. Nah, setelah jalan, kita masukin data ke MySQL-nya. Oke, datanya udah masuk. Selanjutnya, kita pasang alat tes dan kita akan mulai tes. Kita pasang dulu alat tesnya. Oke, kita udah install semuanya. Nah, sekarang kita tes dengan eh, tes lambat atau slow without catching. Kita kasih 50 request dengan konkurensi 5. Nah, berikut kita bisa lihat hasilnya. Ada request per detiknya itu 0,33 per second. Time per requestnya itu 15.123,658 milisekon. Nah, sekarang kita bandingin. Kita pakai tes mode cepat. Nah, di sini kita pastikan cacenya udah kosong dengan menjalankan mode tambah data terlebih dahulu agar cacenya ini terhapus. Oke, kita udah jalanin. Setelah itu kita baru jalanin tes cepatnya dengan mengirim 50 request dan konkurensi 5. Nah, di sini kita bisa lihat hasil dari eh, tes pakai caching dan without caching. Time per request 29,079. Jauh sangat cepat dari yang kita lakukan sebelumnya, yaitu tanpa caching. Kita bisa copy ini untuk lihat kesimpulan. Oke, kita bisa kasih. Nah, hasil pengujian makin konsisten. Berhasil mendapatkan 171,9 request per detik. Nah, pada mode slow, mediannya ada di 359 milisekon, tapi permintaan terlama mencapai 146.702 milisekon. Ini menunjukkan sistem tidak stabil saat beban menumpuk. Nah, sedangkan pada mode phase-nya, mediannya ada di 26 milisekon dan maksimal hanya 42 milisekon. Jarak antara rata-rata dan nilai maksimum sangat kecil, yang artinya sistem sangat stabil. Nah, di situ kita bisa lihat eh, penggunaan implementasi caching dan tanpa caching menggunakan Redis terbukti meningkatkan true half servernya hingga bisa dibilang ratusan kali lipat. Oke, eh, mungkin itu ya praktikum
penggunaan caching dan without caching kita kali ini. Nah, selanjutnya ada 50 pertanyaan yang akan kita jawab terkait Redis yang telah kita bahas sebelumnya. Satu, manakah pernyataan yang paling tepat mendefinisikan Redis dalam arsitektur sistem? Bahasa pemrograman, yang pastinya D ya, struktur data store in memory yang digunakan sebagai database, cache, dan message broker. Secara default, Redis beroperasi menggunakan model pengolahan perintah atau command processing berupa multi-thread dengan penguncian no, single thread event loop. Oke, tolol. Oke, di sini sudah ada 50 pertanyaan ya terkait Redis yang udah kita bahas sebelumnya. Yang pertama itu, manakah pernyataan yang paling tepat mendefinisikan Redis dalam arsitektur sistem? Nah, bahasa pemrograman tingkat tinggi, pengolahan data besar, protokol jaringan to transfer file berukuran besar, sistem berjumlah bersih, struktur data. Yang pastinya jawabannya di sini D ya, struktur data store in memory yang digunakan sebagai database, cache, dan messenger broker. Next, secara default, Redis beroperasi menggunakan model pengolahan perintah atau command processing berupa eh, single thread event loop. Struktur data manakah di Redis yang paling cocok digunakan untuk mengimplementasikan fitur leaderboard secara real time? Hmm, sorted set. Apa fungsi utama dari mekanisme time to live, pada sebuah key di Redis? Menentukan kapan sebuah akan dihapus secara otomatis dari memori. Dalam strategi caching, apa yang dimaksud dengan fenomena change miss? Change miss berarti tidak ditemukan dalam cache sehingga sistem harus mengambilnya dari database utama. Mekanisme persistensi Redis yang bekerja dengan cara mengambil snapshot seluruh data pada interval waktu tertentu disebut hmm, RDB. Oke, jadi RDB di sini membuat salient point in time dari dataset Anda pada interval yang sudah ditentukan. Next, perintah Redis manakah yang digunakan untuk menghapus semua key dari semua database yang ada di server? Nah, ini tuh bukan pakai clear DB, bukan pakai delete, bukan remove, tapi flush shell ya. Nah, flush shell di Redis itu menghapus seluruh data di semua database pada instansi Redis tersebut. Next, manakah dari berikut ini yang merupakan keuntungan menggunakan Redis hashes dibandingkan menyimpan objek sebagai string JSON? Jawabannya D. Next, dalam konteks keterisian tinggi atau high availability, Redis Sentinel berfungsi untuk dalam konteks yang tinggi available, melakukan monitoring, notifikasi, dan automatic failover. Jadi, Sentinel ini mengawasi master atau replika dan secara otomatis mempromosikan replika menjadi master jika masternya gagal. Next, berapakah ukuran maksimal sebuah value atau nilai untuk tipe data string di Redis? Ukuran maksimalnya itu eh, di 512 MB. Jadi, satu buah string key di Redis itu dibatasi hanya maksimal sebesar 512 megabytes. Next, fitur Redis yang memungkinkan klien untuk berlangganan atau subscribe ke sebuah kanal dan menerima pesan secara real time disebut, karena ada kata subscribe-nya mungkin ini ya. Ya. Next, apa yang terjadi jika memori Redis penuh dan kebijakan atau eviction policy diatur ke no fiction? Jawabannya itu D. Jadi akan melakukan perintah penulisan baru dan mengembalikan error. Jadi policy no fiction ini akan menghentikan operasi penulisan atau write saat memorinya penuh untuk menjaga integritas data yang ada. Perintah Redis manakah yang digunakan untuk memulai sebuah blok transaksi? Yang pastinya bukan begin, bukan start, dan bukan exit, tapi multi.
Jadi perintah multi ini menandai awal dari blok transaksi di Redis. Manakala algoritma penghapusan cache yang menghapus data yang paling jarang digunakan dalam waktu terakhir. Itu adalah LRU, last recently used. Apa fungsi dari perintah exists key di Redis? Yang pastinya memeriksa apakah si Bokai ada dalam database. Redis cluster menggunakan teknik hash loads untuk membagi data. Berapakah jumlah total hash loads yang tersedia dalam sebuah Redis cluster? Ya, ini ada di 16.384 ya. Jadi setiap key dipetak, setiap key itu dipetakan ke salah satu dari 16.384 hash load yang didiskusikan ke node cluster. Apa kelemahan utama dari mekanisme persistensi AOF, Append Only File, dibandingkan dengan RDB? eh, Kelemahannya itu karena ukuran file cenderung jauh lebih besar dan proses startup jadi lebih lambat. Perintah INCRK sangat berguna karena sifatnya yang atomik. Apa arti atomik dalam konteks ini? Atomik, operasi dijamin selesai sepenuhnya tanpa interupsi dari klien lain. Manakah port default yang digunakan oleh Redis server? 6379. Itu adalah port standar Redis. Dalam arsitektur replication, apa peran dari replika atau slave? Menyalin data dari master, dan biasanya melayani operasi pembacaan atau read. Apa fungsi dari perintah scan dibandingkan dengan perintah case? Scan melakukan iterasi secara bertahap sehingga tidak memblokir server. Struktur data hyperlock lock di Redis digunakan untuk menghitung jumlah elemen unik atau cardinality. Bahasa pemrograman manakah yang digunakan untuk menulis perintah server-side scripting di Redis? Pakai LUA. Kenapa? Redis mendukung eksekusi skrip menggunakan bahasa LUA untuk logika yang kompleks dan atomik di sisi server. Apa yang maksud dengan pipelining di Redis? Pipelining itu mengirim banyak perintah sekaligus tanpa menunggu respon dari perintah yang sebelumnya. Perintah HSET user 1 name body akan menyimpan data dalam struktur hash. Ya, apa perbedaan utama antara struktur dataset dan list di Redis? Perintah info pada sel Redis digunakan untuk mengumpulkan statistik. Dalam konfigurasi Redis cluster, apa fungsi dari Gossip Protocol? Komunikasi antar node untuk berbagi informasi. Apa manfaat utama dari penggunaan Redis Streams yang diperkenalkan pada versi 5.0? Mengelola log pesan atau message log. Jika Anda ingin mengambil 5 elemen pertama dari sebuah list bernama antrean, perintah manakah yang benar? Lrange. Karena Lrange digunakan mengambil range elemen dari list. Apa itu cache penetration? Permintaan data yang tidak ada di cache maupun database, sehingga database terus terbebani. Manakah perintah yang digunakan untuk melihat sisa waktu kadaluarsa atau TTL dari suatu key? Hmm, TTL key? Oke. Apa perbedaan utama antara wait? Apa perbedaan utama antara perintah setnx dan set? Next, Redis merupakan tipe database NoSQL ya. Untuk menyimpan kumpulan koordinat lokasi latitude longitude dan mencari lokasi terdekat, Redis menyediakan fitur Redis Geo. Apa kegunaan dari perintah monitor? Melihat setiap perintah yang diproses oleh server Redis secara real time. Manakah pernyataan yang benar tentang keamanan Redis secara default? Redis A. Redis dirancang untuk diakses dalam jaringan terpercaya dan tidak memiliki potensi yang kuat jika diekspos langsung ke internet. Apa itu chat stampede? Juga dikenal sebagai thundering herd. D. Perintah set hobby akan menyimpan data unik. Jika kita menjalankan perintah yang sama 2 kali, apa hasilnya? Mekanisme client-side caching pada Redis 6 membantu mengurangi beban jaringan dan latensi. Berapakah jumlah maksimal database numerik yang didukung Redis secara default? Hmm, 16. Nah, apa itu legifying di Redis? Menghapus objek besar di background. Thread.
Perintah Z score 100 Budi digunakan untuk menambah elemen. Kapan sebaiknya kita menggunakan Redis daripada database SQL konvensional? Saat kita membutuhkan latensi rendah dan throughput tinggi untuk data yang sering diakses. Apa itu read log? Algoritma untuk mengelola disebut log secara aman di antara banyak instansi Redis. Apa fungsi dari perintah pfadd? Menambah elemen ke dalam struktur data hyperlog log. Jika kita menjalankan sekumpulan perintah Redis sebagai salah satu kesatuan tanpa terganggu perintah lain, teknik apa yang digunakan? Transaction. Manakah perintah yang benar mengenai Redis modules? A. Oke. Apa kegunaan dari perintah Bitcoin key? Menghitung jumlah bit yang bernilai satu atau set bits dalam sebuah string. Dalam Redis, apa fungsi dari ACL atau Access Control List yang diperkenalkan di versi 6.0? B. Memberikan kontrol lebih detail terhadap user. Perintah apa yang memungkinkan manajemen multi-user yang lebih aman? Selesai. Yay. Sini kita bisa, ya guys ya, berarti eh, bisa dibilang kita udah paham ya terkait materi Redis di sini. Ya, oke, mungkin cukup sekian eh, praktikum kita kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.